Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu. Selamat bergabung di acara diskusi bersama Bawaslu Kabupaten Karanganyar membahas demokrasi. Kali ini bersama saya Rofi Rasyidah. Tema acara edisi ke-25 kali ini adalah Pemilu Serentak tahun 2024, Momentum Kebangkitan Demokrasi. Di sini sudah hadir narasumber spesial kita telah hadir yaitu Bapak Dr. Andes Haji Juliatmono MM. Dia merupakan Bupati Kabupaten Karanganyar periode tahun 2018 hingga 2023. Bapak Juli, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, super sehat. Super sehat. Baik, sebelum kita mulai acara diksi pada kesempatan kali ini, tentunya saya mengingatkan kepada seluruh sahabat Bawaslu untuk tidak ketinggalan seputar informasi terbaru dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan mengfollow dan mengikuti sosial media dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar, mulai dari Facebook yaitu Bawaslu Kabupaten Karanganyar, kemudian Twitter yaitu @bawaslu-ka, kemudian ada Instagram juga Bawaslu Karanganyar, seperti itu. Nah, kita langsung saja ke tema kali ini yaitu tentang Pemilu Serentak tahun 2024, Momentum Kebangkitan Demokrasi. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya pada tanggal 20 Mei yang lalu kita memperingati yang namanya Hari Kebangkitan Nasional ya Pak ya. Ya. Nah, merujuk dari tahun-tahun sebelumnya, penyelenggaraan hari tersebut di mana Indonesia mulai bangkit dari penjajahan dan biasanya memang identik dengan Hari Kebangkitan Nasional. Nah, Hari Kebangkitan Nasional ini merupakan momentum dalam membangun karakter bangsa dan semangat nasionalisme seperti itu, dan tentu juga terkait dengan kebangkitan demokrasi. Nah, tentu kebangkitan demokrasi ini suatu hal yang menarik karena sebentar lagi kita sudah mulai masuk tahapan gitu ya Pak ya, di tahun 2024 mendatang, yang mana memang sudah tidak terasa 2 tahun lagi seperti itu ya Pak ya. Ya. Baiklah, kita akan ngobrol sedikit tentang hal tersebut dengan narasumber spesial kita. Nah, Pak, terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional, menurut Bapak ataupun pandangan Bapak itu sendiri, apa esensi dari adanya kebangkitan nasional itu sendiri, Pak? Spirit apa yang hendak Bapak sampaikan kepada seluruh sahabat Bawaslu terkait dengan kebangkitan nasional dan kaitannya dengan pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang? Monggo Bapak. Oke, Mbak Rofi, matur nuwun kesempatan yang sungguh sangat baik ini. Kita tentu masih sangat segar ingatan kita. Tanggal 20 Mei kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, memperingati itu artinya mengingat peristiwa penting yang lahir sebagai sebuah momentum kebangkitan. Kebangkitan itu sebenarnya lebih kepada upaya yang selama ini dianggap sebagai posisi tidur. Tidur, bangsanya tidur, masyarakatnya tidur, orang-orang yang ada di negara kita tertidur. Oleh karena dikejutkan dengan pola pikir, cara berpikir yang dirintis oleh para pemikir-pemikir top yang lahir sejak Budi Utomo dan seterusnya, itu juga disemangati oleh para pemikir anak-anak muda di peristiwa Sumpah Pemuda dan seterusnya. Dan tahun ini kita ditidurkan oleh peristiwa pandemi COVID-19. Semua orang tidur. Artinya apa? Fokus bagaimana sehat. Aktivitas apapun dikurangi karena virus itu sangat berbahaya jika tidak diatasi melalui pendekatan-pendekatan yang lain. Ini terburuk kita. Ekonomi terpuruk, interaksi sosial terganggu, terhambat, sehingga perekonomian juga menurun dan seterusnya. Nah, dalam 2 tahun ini bangkit. Dan tahun ini tema besarnya adalah ayo bangkit bersama.
dan kita sudah memulai untuk menyatakan pandemi COVID berakhir. Yuk kita bangkit bersama, pola pikir kita gugah kembali, kita asah kembali, karena bisa menggerakkan potensi apapun hanya cara berpikir siapapun. Yang dihargai siapapun itu adalah pola dan cara berpikir, karena yang sangat mahal adalah otak kita, orientasi kita, bagaimana memberikan kontribusi pemikiran yang sangat positif bagi masyarakat luas, utamanya kesadaran kita sebagai warga bangsa, kesadaran kita bersaudara, berteman. Ayo menjaga persatuan, kesatuan kita untuk bangkit menyatakan diri kita sebagai warga bangsa, warga negara kesatuan Republik itu dulu. Dan sudah merdeka. Kita hayati, kita terima kemerdekaan itu, dan konstitusi kita setiap 5 tahunan kita memperbaharui sikap, perilaku, pola berpikir kita secara konstitusi, partisipasinya melalui pemilihan umum. Pemilihan umum itu sebetulnya substansinya memperbarui cara berpikir melalui kepemimpinan nasional. Maka konstitusi kita mengatur periode kepemimpinan itu cukup 2 periode saja. Presiden 2 periode, gubernur 2 periode, bupati wali kota 2 periode. Karena 2 periode yang 10 tahun itu pasti dalam pikirannya juga memiliki kecenderungan lelah, kurang segar lagi, kurang baru lagi, karena pengaruh perkembangan global, apalagi teknologi yang super canggih ini pasti butuh percepatan, dan percepatan itu pasti akan diisi oleh kaum milenial, kaum muda yang luar biasa. Jadi substansinya adalah memperbarui cara berpikir, kemudian melalui konstitusi pemilihan umum. Setiap pemilihan umum akan ditemukan orang-orang baru yang akan mengisi kelanjutan bangsa ini. Tapi ini secara prinsip dasar, siapapun yang akan terpilih, baik anggota DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, sekaligus juga presiden, itu orang-orang yang memiliki komitmen yang baik untuk negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga mereka tentunya bersatu, bersaudara dalam perspektif Indonesia. Tidak boleh bertengkar, perbedaan pendapat, itu demokrasi yang melahirkan gagasan-gagasan yang bagus. Tapi perbedaan pendapat tidak boleh dan tidak menjadi pertentangan. Demokrasi akan indah. Oh, jadi memang luas ya Pak ya? Luar biasa, sangat luar biasa, sangat luas. Dan demokrasi itu keterlibatan siapapun sebagai warga negara untuk ikut andil memikir tentang kemajuan Indonesia. Nah itu. Jadi memang maknanya itu luas ya Pak ya, luar biasa. Dan kemudian terkait dengan tadi sudah esensi, kemudian tentunya ini sangatlah penting ya Pak ya, bahwasanya memang hal tersebut memang harus menjadi diperhatikan seperti itu, dan tentunya dikembalikan lagi pada proses nanti pemilu tahun 2024 mendatang ini menjadi event yang luar biasa ya Pak ya. Kita harus menjadikan perhatian bersama. Dengan adanya pemilu malah jangan bertengkar seperti itu, justru kita harus bersatu. Mungkinkah pesta itu bertengkar? Nah, namanya pesta demokrasi. Pesta itu pasti suasana batinnya menggembirakan, menyenangkan, mengharapkan sesuatu, sehingga pasca berpesta itu segar, suasana hatinya segar, suasana pikirannya juga segar dan sehat. Itu namanya pesta. Jadi pesta itu tidak boleh bertengkar, tidak boleh bertentangan. Pesta itu semua punya selera masing-masing. Kalau pestanya itu standing partai,
itu kan ada banyak sajian makan. Iya. Suka soto, seleranya yang soto, silakan. Ada yang suka sate, silakan. Ada yang suka mungkin capcay, ada yang suka bakso, ada yang suka apapun jenis menu makanan itu sebenarnya bagian dari selera masing-masing. Saya suka soto, saya tidak boleh mengecilkan, mencemooh, apalagi melukai dan mengejek yang suka sate. Tidak boleh. Ya itu loh. Saya menghormati kesukaan mereka, sama-sama lezat, sama-sama menyenangkan, di samping kenyang juga bergizi. Maka demokrasi nggak harus melahirkan gizi, melahirkan kesegaran, melahirkan keramah tamahan, karena pesta itu sifatnya juga ramah tamah. Itu ya. Oke Pak, tadi sepakatlah jelas ya Pak ya tadi terkait dengan esensi dan lain sebagainya. Kemudian kita pindah topik Pak terkait dengan pemilu serentaknya itu sendiri. Bahwasanya memang pemerintah, DPR maupun penyelenggara pemilu kan sudah mempersiapkan dengan baik terkait dengan pelaksanaan dari pemilu serentak yang dibarengi juga dengan pilkada serentak pada tahun yang sama. Dan ini tentunya menjadi tantangan tersendiri ya Pak ya. Nah, segala persiapan baik itu regulasi maupun kesiapan teknis ini sudah digodok seperti itu oleh para stakeholder. Nah, lantas di wilayah Kabupaten Karanganyar sendiri, rencana strategis apa yang sudah dilakukan khususnya untuk Pemda Karanganyar terkait dengan hal tersebut, Pak? Menyikapi hal tersebut. Ya. Pertama, cara berpikir kita secara kolektif itu harus memberi kepercayaan kepada siapapun yang telah menyelesaikan proses-proses tahapan-tahapan itu hingga schedule tahapannya sudah ditetapkan. Itu harus kita apresiasi. Rakyat harus memberikan kepercayaan bahwa mereka orang-orang yang telah kompeten dipilih, dan ini juga faktor kehendak Tuhan. Apapun tanpa campur tangan Tuhan tidak akan mungkin. Tahapannya sudah berjalan dan schedule-nya bahwa Februari tanggal 14 2024 itu sudah akan ada pemungutan suara pemilu presiden, pemilu DPR RI, pemilu DPD, pemilu DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Nah, setelah itu nanti baru akan ada pemilu gubernur, bupati serentak di 27 November 2020. Segitu sudah jelas. Nah, tahapan sudah mulai akan berlangsung. Nah, apa yang harus diperankan oleh pemerintah? Pertama, tentu mensosialisasikan schedule ini agar seluruh masyarakat punya perhatian perhelatan pemilu ini adalah pesta demokrasi, menyongsong masa depan bangsa dengan kegembiraan, dengan pola pikir yang sehat, gagasan-gagasan yang baik. Itu disosialisasikan. Kemudian berikut juga mensosialisasi tahapan-tahapan siapa yang melaksanakan pemilihan umum. Ada KPU, pasti juga terlibat peran pemerintah kabupaten membantu membiayai. Termasuk kalau sudah tahapan berlangsung, Bawaslu sebagai wasit pasti juga akan terlibat. Pasti butuh dukungan logistik dari pemerintah, sehingga penyelenggaranya terus berproses dengan sangat baik. Pemainnya siapa? Partai politik juga harus segera mensosialisasikan, menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk menjadi calon-calon anggota DPR baik pusat, provinsi, kabupaten, dan juga menyiapkan capres. Mensosialisasikan gagasan dari calon-calon yang akan dipilih, sehingga masyarakat tidak memilih kucing dalam karung, memilih kucing betul. Memilih orang dengan kapasitas pola pikirnya yang baik. Nah, supaya permainan itu enak ditonton,
melegakan, memuaskan siapapun, termasuk peserta pemilu juga puas pada wasit yang profesional, Bawaslu sebagai wasit yang independen, profesional, agar permainannya elegan, sehingga siapapun yang nanti mendapatkan kepercayaan rakyat menang tidak boleh membangga-banggakan dengan kemenangannya, tidak boleh melukai yang belum, karena yang dimenangkan itu kan suara rakyat, masyarakat, dan masih harus mengabdi untuk rakyat lagi 5 tahun ke depan. Sehingga mereka semua saudara, mereka semua warga juga. Nah, oleh karena itu peran pemerintah di samping logistik penyelenggara pemilu, logistik Bawaslu, juga mensosialisasikan tahapan-tahapan supaya masyarakat punya perhatian. Jangan sampai ada rakyat yang tidak tahu pemilunya apa. Ini sebuah hal yang ironis untuk menyungsung masa depan, dia tidak ngerti. Kalau pesta tidak dapat apa-apa dia, masa tidak diikutkan menjadi anggota pesta? Ya supaya dia senang ya harus terlibat, ikut menentukan masa depannya. Kita wong Karanganyar mestinya juga sudah sangat memahami filosofi Raden Mas Said. Rumongso handar Indonesia melalui pemilihan umum, itu yang menjadi dan biasa sekali. Bahwasanya memang anggaran strategis ataupun kesiapan tuh harus ya Pak ya. Ya, harus matang. Ya, terutama tadi tentang sosialisasi kan bahwasanya memang setiap warga negara yang memang sudah memenuhi syarat memiliki hak ya Pak ya untuk memilih seperti itu, dan informasi semacam ini mengenai tahapan itu juga harus disosialisasikan kepada masyarakat seperti itu ya Pak ya. Baiklah, kemudian kita ke pemilu dan pilkada itu sendiri Pak. Bahwasanya begini, berbicara tentang tadi pesta demokrasi kan kita bisa saja dimungkinkan untuk berhadapan dengan berbagai kepentingan seperti itu. Nah, menurut Bapak itu sendiri atau perspektif Bapak ini, model komunikasi apa yang efektif Pak dalam rangka untuk menciptakan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 mendatang yang ideal itu seperti apa sih Pak? Yang prinsip yang harus dicermati, disadari oleh semua kita ini saudara sebangsa, saudara setanah air yang harus mencintai negara. Sedangkan kesempatan untuk berkompetisi diberi ruang yang luas, seluas-luasnya. Yang mau nyalek silakan, yang mau nyapres silakan. Yang nanti di November 2024 siapa yang mau nyalon gubernur, nyalon bupati, wali kota, wakil wali kota, wakil bupati, wakil gubernur, itu diberi ruang yang luas. Nah, oleh karena warga bangsa sama-sama sedulur semuanya, bagaimana menciptakan suasana agar tidak menyakiti siapa. Kalau tidak ingin disakiti, jangan menyakiti. Bagaimana cara menyakiti? Jangan melontarkan kata-kata kalimat diksi, bukan diskusi demokrasi, tapi diksi yang narasinya provokatif. Itu yang harus dihindari agar orang nyaman mendengarkan kalimat-kalimat yang menyejukkan, gagasan-gagasan yang menginspirasi, ide-ide cemerlang untuk membuka jalan bagi siapapun ke depan. Toh yang dijualkan gagasan, kalau mendapatkan kesempatan ya gagasan itu dituangkan di dalam praktek pada saat dia mendapatkan amanah itu. Nah, rakyat akan menikmati semuanya karena yang dipimpinnya nanti itu bukan pemiliknya. Pemiliknya sudah dilupakan saat suara sudah dihitung, oleh karena bersifat sangat rahasia. Nah, oleh karena pesan saya itu mari menghindari provokatif, hal-hal yang bisa menyebabkan pertentangan
dan perselisihan, apalagi sampai melukai perasaan, memasuki wilayah-wilayah yang tidak diatur di dalam koridor demokrasi. Ada larangan-larangan, tidak boleh sara, tidak boleh menjelek-jelekan, dan seterusnya. Itu yang mesti disosialisasikan sehingga demokrasi itu menyenangkan, menggembirakan. Itu yang menurut saya paling harus terus ditingkatkan kualitasnya, dan kami yakin makin hari makin berkualitas karena relatif para pemilih masyarakat kita sudah cukup baik pendidikannya. Oleh karena juga penting saling mengingatkan, menegur agar tidak menyangkut, tidak merusak hubungan, tidak mengganggu wilayah-wilayah privacy seseorang. Kalau Anda misalnya di pojok-pojokan disudutkan menyangkut keyakinan Anda, ini tidak ada sembuhnya luka itu. Karena menyangkut pilihan keyakinan, tidak boleh. Itu yang penting, harus terus ditingkatkan kualitasnya supaya makin keren ya. Iya, jadi terkait dengan tadi ya sosialisasi. Betul. Dan semua pihak sosialisasi, tidak hanya KPU, tidak hanya Bawaslu, tidak hanya pemerintah, semua pihak warga masyarakat ikut menciptakan ikhtiar agar demokrasi itu hadir sebagai sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, melezatkan kalau pesta. Semuanya mendapatkan porsi sesuai makanan yang disukai di sebuah pesta. Nah, itu ya, lezat semua makanannya. Ini semuanya bagian. Iya, oke. Terkait tadi sosialisasi kan, saya memang Bawaslu ini juga tetap berkomitmen Pak dengan tadi sosialisasi bahwa Bawaslu juga memiliki berbagai program-program kerja seperti itu yang mana bermuara pada pentingnya yaitu kesadaran masyarakat untuk tahu kesadaran praktik money politik seperti itu kan tidak boleh sebenarnya Pak. Dan kemudian Bawaslu juga sama-sama terus menggalang kontribusi dari masyarakat untuk melakukan yang namanya pengawasan partisipatif gitu Pak ya. Kemudian Bawaslu juga bekerja sama dengan mitra-mitra kerja atau stakeholders seperti itu juga dalam rangka untuk tadi lebih mengoptimalkan dari pengawasan gitu sendiri Pak. Nah, menurut hal-hal yang saya sampaikan tadi tentang tugas dari Bawaslu itu sendiri, menurut Bapak apakah langkah-langkah tersebut yang sudah dilakukan oleh Bawaslu itu sudah efektif Pak? Jika mungkin belum, apa yang harus dilakukan oleh Bawaslu ke depannya mungkin bisa menjadi masukan untuk Bawaslu seperti itu? Kalau sampai pernah melihat sepak bola atau pertandingan olahraga apapun sebelum pertandingan, apa yang dilakukan wasit? Pasti memanggil pemain. Nah, pemain wasit petinju antar kedua petinju dikumpulkan. Dilarang ini. Mulai, bermain. Setiap pertandingan olahraga, wasitnya mesti akan memanggil pemain-pemain, diberikan rambu-rambu, larangan-larangan yang harus dikerjakan supaya tidak terjadi benturan di dalam pertandingan. Nah, Bawaslu saya kira sama, semua pihak minimal peserta pemilu harus disosialisasi. Saudara tidak boleh milih-milih, itu larangannya. Kalau perundang-undang ini boleh. Nah, kemudian semua masyarakat juga mesti diedukasi. Tokoh-tokoh tanpa terkecuali ikut diberikan penjelasan sosialisasi tentang mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sehingga kualitas pertandingan itu akan enak ditonton, memuaskan pemain, dan tidak merugikan siapapun. Kalau wasit juga profesional, tidak berpihak, pemainnya juga sportif menjalankan permainannya yang tidak melanggar larangan-larangan. Nah, ya kalau selama ini terus dilakukan melalui kegiatan seperti ini kan termasuk bagian dari sosialisasi. Nah, sosialisasi itu kan cara itu sudah dilakukan dengan berbagai metode dengan teknologi sudah dilakukan seperti ini,
metode langsung bisa kepada masyarakat luas dengan segmen-segmen tertentu. Mungkin anak-anak muda yang belum paham tentang demokrasi, toh bisa dihadirkan, diajak ngobrol supaya ikut menjadi bagian dari pemilih yang baik dan tidak membuat narasi tadi, tidak memprovokasi apapun, sehingga kualitas demokrasi betul-betul terjaga. Salah satu kualitas demokrasi terjaga kalau fungsi tugas Bawaslu juga mantap, karena wasitnya dari sini. Sehingga kalau orang berkomentar pertanyaan luar biasa, pertanyaannya bagus sekali, wasitnya tegas, top, sehingga puas semuanya. Ya, kalau berpihak itu bisa dipukuli wasitnya ya. Bapak blur wasitnya sampai gila kan rumah sakit karena parah kepalanya. Karena sering tidak bertindak objektif, independen, mungkin juga memposisikan sebagai berpihak. Bapak ratusan tidak bisa berpihak. Berpihaknya Bawaslu itu kepada peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi memang profesionalisme kali itu, profesionalisme dari seorang penyelenggara pemilu, khususnya di sini Bawaslu seperti itu, memang diperlukan dalam rangka tadi supaya pelaksanaan dari pemilu ini juga optimal dan memuaskan dari masyarakat, tidak hanya kita sendiri, tetapi juga masyarakat seluruhnya seperti itu. Dan Bawaslu juga tadi seperti yang kita hari ini saja ini menggelar yang namanya tadi diksi, itu salah satu bagian dari sosialisasi kepada masyarakat lewat daring dan juga luring itu juga ada, bahkan menjalin kerjasama seperti itu kepada stakeholder ataupun mitra kerja seperti itu ya. Nah, yang terakhir Pak, ini terkait dengan pesan Bapak kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Karanganyar, Bumi dan Pare seperti itu, terkait dengan suksesnya pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024 mendatang Pak. Pertama, kepada seluruh warga masyarakat di Indonesia, utamanya di Kabupaten Karanganyar, harus memahami betul bahwa setiap 5 tahunan konstitusi kita mewajibkan diselenggarakannya pemilihan. Itu harus terus disosialisasikan. Rakyat tidak boleh tidak tahu, harus tahu pemilu besok tanggal 14 Februari 2020. Supaya apa? Partisipasi yang terlibat ikut memberikan suara itu bisa lebih besar. Kalau lebih besar, legitimasi, pengakuan publik terhadap yang dipilih itu melegakan semua pihak, sehingga tidak ada yang dirugikan. Kalau komposisinya persentasenya kecil, berarti ada orang yang tidak menggunakan hak pilih, yang kecewa menjadi lebih besar. Ini kurang lancar dalam melaksanakan tugas ke depan, karena partisipasinya kecil, masyarakat tidak merasa memiliki yang dipilih. Nah, itu yang disebut legitimasi. Nah, pada saatnya nanti akan ada pilkada, pemilihan bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur serentak tanggal 27 November 2020. Itu ya sama. Ada siapapun boleh ikut ambil bagian menjadi calon bupati, wakil bupati. Yang dijual calon bupati, wakil bupati adalah gagasan, cara berpikir seberapa calon-calon itu mampu memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Karanganyar. Gagasan itu kalau terus didiskusikan, disosialisasikan, siapapun itu, masyarakat akan merasa yakin orang-orang yang akan dipilihnya akan mampu memberikan solusi, sehingga kelangsungan pembangunan di Karanganyar itu akan makin sempurna, makin berkualitas, akan makin baik, sehingga mereka akan merasa senang karena semua terlibat ikut menyongsong masa depannya. Masa depan rakyat Karanganyar sebetulnya masa depan mereka semua melalui kepemimpinan
kepemimpinan itu bukan kesewenang-wenangan dan bukan kewenangan, tapi kesempurnaan untuk melayani masyarakat sebaik-baiknya, yang mereka harus menyatu di tengah-tengah masyarakat dan hindari melukai perasaan, hindari menyangkut keyakinan-keyakinan, hindari salah, bikinlah gagasan yang menginspirasi, yang menyemangatkan semua pihak agar semua merasa puas dan nyaman melalui demokrasi. Itu pesan saya. Tema tadi ya Pak ya, kebangkitan Ayo bangkit, pikirannya ikut bangkit itu. Baik, luar biasa tadi diskusi kita pada kesempatan kali ini, yang mana dengan tema yang spesial pula, yaitu pemilu serentak tahun 2024, momentum kebangkitan demokrasi, seperti itu ya Pak ya. Nah, dari diskusi kita kali ini saya bisa menyimpulkan bahwasannya memang kebangkitan demokrasi menuju tahun 2024 ini merupakan momentum ya Pak ya, momentum untuk merefleksikan bagaimana esensi kebangkitan ini tidak hanya sekedar bangun dan memperingati seperti itu, tidak ya Pak ya, akan tetapi lebih bermakna dari itu, bahwasanya memang harus ada spirit yang harus tetap diimplementasikan. Nah, spirit membangun demokrasi ini juga dilakukan oleh Bawaslu ya Pak ya, dalam rangka untuk tadi pengawasan partisipatif, dan diharapkan juga masyarakat juga turut andil seperti itu dalam berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif guna menuju kesuksesan pemilu tahun 2024 mendatang. Baiklah, demikian tadi diskusi kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya diucapkan terima kasih Pak kepada Bapak Yudi karena sudah meluangkan waktunya sebagai Bapak Bupati Karanganyar. Itu saya Raffi Rashidah undur diri. Sampai jumpa di acara diksi edisi berikutnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Tetap patuhi protokol kesehatan. Salam awas bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.